Halo sahabat BK, Merdeka. Saya Budi Kastowo, pustakawan perpustakaan proklamator Bung Karno. Hari ini kita akan bicara tentang pemikiran Bung Karno yang tertuang di dalam artikel 2 di dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi Jilid 1, judulnya Di Manakah Tinjumu? Di Manakah Kekuatan yang Menghancurkan Segala Hal yang Melawan? Insinyur J yang tertulis di dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi dalam artikel Di Manakah Tinjumu? Di Manakah Kekuatan yang Menghancurkan Segala Hal yang Melawan? Diduga dia adalah Insinyur Anwari Juhana, di mana dia sebenarnya adalah teman diskusi Bung Karno atau yang nantinya diduga akan mendirikan Biro Arsitektur bersama Bung Karno bersama Insinyur Roseno. Dalam hal ini Insinyur Anwari menuliskan di Suluh Indonesia Muda tentang problematika agraria atau problematika kependudukan yang ada di Pulau Jawa, di mana banyak sekali penduduk yang hidup dalam kekurangan, baik kekurangan itu pangan, sandang, ataupun papan. Insinyur J menuliskan bahwasanya problematika itu harus dijawab dengan beberapa solusi. Nomor 1, ada reformasi agraria atau penataan ulang agraria, di mana di Jawa harus dibukakan perkebunan yang baru, pertanian yang baru, juga investasi kepada industri yang baru. Nah, di samping itu nanti harus diadakan migrasi atau perpindahan penduduk atau transmigrasi dari satu wilayah yang ada di Jawa yang penduduknya padat menuju daerah di luar Jawa yang penduduknya tidak padat atau lebih longgar. Baik, pemikiran yang dituliskan oleh Insinyur J tersebut pada dasarnya ada kelemahan dan ada kekurangan. Secara praktis memang ada harapan di situ untuk bisa menyerap tenaga kerja. Pembukaan kebun misalnya harus atau bisa menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Kemudian membuka pertanian juga akan menyerap tenaga cukup banyak. Selanjutnya membuka perindustrian akan menyerap tenaga cukup banyak. Lah, selanjutnya transmigrasi di Jawa dipindahkan, jadi ada transmigrasi yang pada saat itu telah dilakukan, memindahkan penduduk dari Jawa ke Delhi, di mana di sana yang terjadi pada kenyataannya dari solusi-solusi yang ditawarkan itu pada kenyataannya adalah tidak memberikan solusi-solusi yang bisa mengangkat kesejahteraan penduduk Indonesia. Misalnya pada bidang perkebunan. Bidang perkebunan ini hanya berorientasi kepada hasil-hasil yang bisa dijual di Eropa, dan ongkos buruh yang ditetapkan masih saja rendah, jadi ini tidak memberikan kesejahteraan secara nasional, hanya justru memperluas perusahaan-perusahaan yang dipakai untuk menghisap dari kesejahteraan nasional. Demikian juga industri-industri yang ada. Industri yang ada itu orientasinya adalah untuk pasar internasional, dan nilai tambah atas proses industri itu lebih banyak tetap berada di dalam kaum kapitalis dan sedikit masuk ke upah kerja. Dan juga ketika dilakukan perpindahan atau transmigrasi dari Jawa ke Deli Serdang misalnya, salah satunya di Deli Serdang, ada tempat-tempat yang lain tapi saya mencontohkan ke Deli Serdang, di mana di situ juga tidak memberikan solusi yang bisa meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia, di mana sistem
perjanjian kerja antara pekerja, antara buruh dan perusahaan masih dikenal dengan hukum namanya punal sanksi. Punal sanksi itu di mana jika antara buruh dan kaum kapitalis itu ada masalah, maka kapitalis itu boleh menyelesaikan dengan hukumnya sendiri, jadi tidak mengikuti hukum KUHP yang dimiliki pemerintah secara umum. Nah, itu tentu saja seringkali akan menimpakan hukuman yang tidak adil kepada para buruh. Jadi di sini nyata-nyata belum menemukan solusi untuk kesejahteraan. Nah, apa kritik Bung Karno yang diberikan? Pertama tentang pembukaan lahan untuk perkebunan dan pertanian. Perkebunan ini harus berorientasi kepada pasar atau kebutuhan yang diinginkan secara nasional. Jadi tidak berorientasi pasar internasional yang tujuannya adalah laba yang sebesar-besarnya. Nah, kemudian Bung Karno juga mengusulkan bahwasanya pembentukan sawah baru, pembentukan perkebunan baru atau investasi untuk industri itu harus menggunakan modal nasional. Jadi secara normatif idealis ini harus modal nasional, pasarnya yang orientasinya adalah kebutuhan nasional dan keuntungannya akan jatuh pada pemilik-pemilik modal nasional. Nah, barangkali di sini ada sebuah norma ideal tetapi realnya belum bisa dilaksanakan. Kemudian juga terkait dengan buruh-buruh yang dikirimkan untuk di perkebunan Delhi misalnya, di situ harus ada aturan-aturan yang lebih adil, yang lebih humanis. Misalnya punal sanksi dihapuskan dan di situ ada perjanjian-perjanjian yang lebih adil, yang lebih merdeka bagi para buruh serta tingkat upah buruh yang harus dipertinggi, sehingga ini semua bisa menjadi solusi bagi kemelaratan, bagi ketidaksejahteraan yang ada di masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Pulau Jawa. Baik, hal-hal yang bisa kita refleksikan dari kejadian-kejadian pada saat itu tahun 1927 yang bisa kita bawa untuk saat ini dan juga untuk saat yang akan datang. Yang jelas di situ kita harus memperluas kebun, memperluas sawah yang intinya adalah meningkatkan produktivitas pangan. Ini adalah sebuah tuntutan yang harus dilakukan, tidak bisa dihindari karena pertumbuhan penduduk yang meningkat pasti di satu sisi akan memerlukan pertumbuhan pangan. Nah, untuk itu pemerintah Indonesia hari ini dan di masa yang akan datang harus merencanakan dengan lebih baik dengan memperhatikan ilmu pengetahuan teknologi yang ada. Nah, itu juga harus menjadi kepribadian bangsa di mana anak-anak muda itu juga semuanya tidak boleh bermain digital, tapi juga harus ada yang bertani. Nah, ada yang bertani, ada yang berkebun. Nah, sehingga tidak semua hal bisa kita selesaikan dengan penguasaan IT, tapi melupakan prakteknya kepada langsung menghasilkan pangan. Nah, selebihnya sebenarnya ini urusannya bukan urusan kependudukan dalam arti kepadatan atau banyaknya penduduk, tapi lebih dari itu bagaimana pemerintah kita hari ini bisa mencukupi kebutuhan penduduk. Tidak hanya sekedar densitas penduduk yang padat, tapi lebih dari itu segala kebutuhan harus bisa dilakukan. Justru kita merdeka itu adalah untuk menyelesaikan seluruh kebutuhan penduduk, kebutuhan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi ke depan itu adalah permasalahan kita bersama yang harus dipahami bersama, diilmui bersama, dijalankan secara bersama-sama. Jadi tingkatnya
baik pada tataran politik, di situ ada sebuah penyusunan peraturan perundang-undangan, kemudian ada kebijakan-kebijakan, ada strategi teknis yang harus diaktualisasikan di tengah masyarakat. Kemudian terkait dengan industri. Industri itu hari ini dibandingkan ketika Bung Karno menulis tahun 27, artinya 98 tahun yang lalu. Nah, pada saat ini industri itu telah memanfaatkan teknologi berbagai macam ragam. Bangsa Indonesia harus menguasai teknologi itu untuk diaplikasikan dalam industri. Dan industri itu sendiri harus dijalankan secara politik demokrasi Indonesia. Jadi demokrasi yang terkait dengan politik ekonomi harus betul-betul bisa berpihak kepada bangsa Indonesia. Baik nanti secara praktis pasarannya akan terutama mencukupi kebutuhan bangsa Indonesia, dan tentu saja nilai tambah yang dimunculkan bisa untuk mensejahterakan kaum buruh yang ada di situ. Termasuk dengan transmigrasi. Kalau dulu dalam konteks untuk pemerintahan Hindia Belanda, sekarang transmigrasi itu apabila masih diperlukan adalah di samping untuk meningkatkan taraf hidup, ini juga untuk mengikat persatuan kesatuan sebagai bangsa Indonesia. Saya kira demikian nilai-nilai masa lalu yang bisa kita terapkan di hari ini dan di masa yang akan datang dalam konteks kebangsaan Indonesia. Baik, sebagai closing statement, Sobat BK, kami mengajak Anda sekalian untuk belajar bersama pemikiran-pemikiran para pahlawan, khususnya Bung Karno, bersama dengan kita pustakawan perpustakaan proklamator Bung Karno. Baik, saya Budi Kastowo mengajak Anda semuanya untuk berdiskusi. Itu tadi sedikit yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya tunggu pendapat dan komentar Anda di kolom yang telah tersedia. Baik, sampai ketemu lagi dan merdeka.